Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati adalah Ibu Ani Wahyuni SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Asia Tenggara, dan perkenalkan, nama saya Doni Saputra dengan NIM A1A221015. Nah, saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Asia Tenggara, yang pada materi kali ini saya akan mengambil perkembangan negara Thailand dari masa modernisasi hingga masa sekarang. Nah, Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur lumayan pendek, dan yaitu kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Nah, kerajaan ini kemudian diteruskan kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan mempunyai wilayah kekuasaan yang lebih besar dibandingkan Sukhothai. Nah, kemudian untuk kebudayaan Thailand dipengaruhi kuat oleh negara, yaitu negara India dan negara Tiongkok. Nah, hubungan dengan beberapa negara besar Eropa juga dimulai oleh Thailand pada abad ke-16. Meski mengalami tekanan yang cukup kuat, Thailand tetap bertahan sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Namun, hal tersebut memiliki pengaruh Barat yang termasuk ancaman kekerasan yang mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 tersebut, dan diberikannya banyak kelonggaran bagi para pedagang-pedagang Britania atau Inggris. Nah, kemudian negara Thailand membentuk monarki konstitusional dengan sistem demokrasi parlementer, di mana kekuasaan dan wewenang raja itu cukup terbatas ya, karena urusan pemerintahan itu dijalankan oleh Perdana Menteri yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan, dan Perdana Menteri tersebut dilantik oleh sang raja dari anggota-anggota parlemen, dan biasanya adalah pemimpin partai yang menguasai wilayah tersebut atau partai mayoritas. Kemudian untuk populasi penduduk di Thailand itu didominasi oleh etnis Thai dan Lao yang berjumlah 3/4 dari seluruh penduduk. Sekitar 95% penduduk Thailand itu adalah pemeluk agama Buddha aliran Theravada ya. Dan ada penduduk minoritas itu adalah penduduk pemeluk agama Islam, Kristen dan Hindu. Baik, kemudian untuk lanjutannya yaitu pada poin 1 mengenai masuknya Islam ke Thailand. Nah, dalam hal tersebut ada beberapa teori yang mengatakan Islam masuk di Thailand itu pada abad ke-10 Masehi. Itu menurut para pedagang dari Arab. Nah, kemudian ada pula yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Thailand itu melalui kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh atau di Indonesia. Nah, kemudian jika melihat dari peta Thailand, kita akan mendapatkan daerah-daerah yang berpenduduk Muslim itu berada persis di tepi-tepi negara-negara Melayu, khususnya yaitu Malaysia dan Indonesia. Nah, hal ini bisa dilihat dari fakta sejarah seperti lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab Ayutthaya atau sebuah sebuah daerah di Thailand yang juga berhasil bangsa Arab mendirikan Daulah Islamiyah Patani sebagai bukti bahwa Islam ini sudah ada lebih dulu daripada kerajaan Thai, atau berarti Islam ini posisinya lebih tua daripada kerajaan Thai yang ada di Thailand. Nah, selain itu penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kesatuan dakwah Islam dari Arab kemudian pada masa Khilafah Umar bin Khattab, itu menurut teori Arab. Kemudian pada pembabakan kedua atau periodisasi yang kedua, yaitu dari negara Siam menuju menjadi negara Thailand. Nah, alur perjalanan sejarah Thai itu selama periode ini relatif berbeda dengan negeri-negeri tetangganya seperti
Myanmar, Laos, dan Vietnam. Nah, Thailand itu lebih dibentuk oleh kekuatan internal daripada kekuatan eksternal atau bantuan dari luar. Nah, bahkan perkembangan di Siam itu sebelum Perang Dunia Kedua itu lebih menyerupai dalam banyak hal ya, itu mengantisipasi masalah yang dihadapi negara-negara Asia Tenggara lainnya setelah Perang Dunia Kedua. Ketika itu mereka itu menghadapi dua tantangan, yaitu pembangunan bangsa dan pembangunan negara setelah dekolonisasi atau setelah Perang Dunia. Kemudian pada periodisasi yang ketiga itu akhir monarki Thailand, dari monarki absolut menuju monarki konstitusional. Nah, sejarah kerajaan Thailand dan militernya sangat kental dan sudah membudaya ke dalam masyarakatnya ya. Sehingga sistem monarki di Thailand itu sejak tahun 1932 tadi itu memang telah dirubah oleh revolusi yang dilakukan oleh militer, sehingga konstitusi monarki absolut itu menjadi monarki konstitusi. Nah, namun kesetiaan masyarakat tuh dengan kerajaan masih sangat kuat. Maksudnya masyarakat tuh masih sangat percaya terhadap kerajaan yang ada di Thailand daripada militernya. Nah, hal itu sangat menghambat proses perkembangan demokrasi yang ada di Thailand. Nah, begitu pula dengan militer Thailand, bahkan sekarang masih kental daripada ini di dunia politik dan masih memiliki rasa ambisi untuk memimpin Thailand itu dari segi militernya. Contohnya adalah negara wajib militer. Kemudian untuk sejarah Thailand itu pada masa modernisasi. Nah, awal mula modernisasi di Thailand itu sudah dimulai sejak masa pemerintahan Raja Mongkut ya, atau Rama IV, dengan menata ulang sistem pemerintahan di dalam kerajaan tersebut. Nah, Mongkut meminta dengan tegas akan tetapi karena adanya penandatangan atau perjanjian Bowring untuk memberikan hak ekstrateritorial kepada Inggris pada masa itu, sehingga perdagangan dan hubungan luar negeri itu membuat kehidupan di Bangkok berubah lebih cepat ya, atau berubah drastis ya, daripada yang dulunya sederhana atau tradisional hingga menuju masa modern, karena dikuasai oleh negara Inggris yang notabene adalah negara yang sudah mengenal teknologi dan perdagangan. Kemudian untuk modernisasi juga dilanjutkan oleh Raja Chulalongkorn itu pada tahun 1886 hingga 1910 ya. Nah, yang pada usia 15 tahun menggantikan ayahnya, ia memulai dengan perubahan-perubahan yang cukup mendasar atau cukup awal gitu, sehingga mulai dengan mengumumkan penghapusan perbudakan, jadi mengubah sistem pengadilan dan keuangan, serta membentuk sebuah dewan negara dan dewan pribadi sebagai penasihatnya. Maksudnya mengumumkan penghapusan perbudakan, dia ingin lebih modern gitu, seperti menghilangkan perbudakan. Itu salah satu upaya ya, karena biasanya karena budak-budak itu adalah di era kerajaan-kerajaan. Nah, kemudian adanya revolusi Thailand. Karena revolusi Thailand itu terjadi karena depresi ekonomi global yang merupakan awal munculnya Thailand sebagai negara pengekspor beras, kayu, timah, merasakan akibat dari depresi ekonomi, dan bentuk turunannya yaitu harga-harga komoditas ekspor turun gitu, yang menyebabkan masyarakat tuh sangat menderita dalam segi ekonomi, terjadi kemiskinan, kelaparan, dan sebagainya. Nah, mereka pun harus menghadapi kenyataan ini, sehingga mereka itu berkurang tanpa kewajiban untuk bayar pajak tetap, tapi untuk kewajiban bayar pajak tetap ada. Terjadinya revolusi Thailand tersebut pada tahun 1932 itu terjadi sebanyak 12 kali kudeta, yang terjadi 19 kali namun jadi kurang lebih hampir setiap 6 tahun sekali terjadi kudeta di Thailand.
Nah, hal ini menunjukkan tidak stabilnya politik di Thailand dan menunjukkan Thailand itu masih jauh dari konsolidasi demokrasi atau negara yang demokrasi. Dan dilanjutkan di negara Thailand pada masa ini. Nah, nasionalisme Muang Thai atau Thailand ya memunculkan nasionalisme di Thailand itu berbeda dengan nasionalisme di negara Asia Tenggara yang lain. Nih, ini karena nasionalisme di Thailand itu terbagi kepada dua tahap. Nah, tahap yang pertama itu merupakan rasa tidak puas hati rakyat yang tempatan terhadap penguasaan politik oleh keraja dan penentangan terhadap raja yang berkuasa sangat mutlak atau bisa disebut otoriter ya. Nah, kemudian pada sistem pendidikan itu melakukan perkembangan sistem pendidikan barat atau telah membedakan paham unliberal, sistem demokrasi dan sistem raja berpelembagaan kepada golongan intelek di Thailand atau golongan terpelajar di Thailand. Nah, kemudian untuk nasionalisme di Thailand pada tahap kedua itu disebabkan oleh rasa tidak puas hati dari rakyat terhadap cengkraman ekonomi oleh kapitalis barat dan orang-orang Cina. Nah, atau semasa dan Huibul Songram itu menjadi Perdana Menteri. Nah, beliau itu telah meluluskan undang-undang untuk menyekat kebebasan kepada orang Cina dan nasionalisme Thailand terwujud dalam diplomasi dan modernisasi. Demikian mungkin yang penjelasannya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.